ngomongin game survival mobile, otak kita pasti langsung tertuju ke nama-nama besar kayak Undawn atau Once Human. Game survival open world mega bintang dengan grafik super berat yang udah pasti semua orang tahu. Tapi jujur, kamu gak bosan direkomendasiin game yang itu-itu terus? Padahal, ada banyak game survival lain yang punya atmosfer yang jauh lebih unik. Bahkan, beberapa diantaranya bisa dimainkan secara offline. Nah, di video kali ini, aku udah ngerangkum 7 survival game mobile dengan vibe yang bener-bener beda dari biasanya. Penasaran dengan gamenya? Kita langsung masuk ke gamenya aja. Apocalypse Survival, sebuah game survival yang membawa vibe dunia post-apokalipsi yang benar-benar kacau dan hancur lebur. Di sini, fokusnya adalah konflik antar survival yang brutal. Berbeda dari survival open world biasa, game ini lebih mengarah ke survival action dengan sistem run-based challenge. Di sini, kamu akan diberi misi untuk menyusuri berbagai map seperti flop house dan area lainnya dalam waktu yang cukup singkat. Selama misi berlangsung, kamu harus looting sebanyak mungkin, mencari resource, menghadapi musuh dan bertahan hidup sampai objektif selesai. Dan karena durasi setiap run cukup terbatas, gameplaynya terasa lebih cepat dan lebih tegang. Menariknya lagi, beberapa mission dibuat cukup variatif seperti capture, assault, dan survival mission. Game ini juga membawa sistem crafting sederhana yang cukup penting untuk survival. Kalian bisa membuat item seperti molotov dan lain sebagainya. Yang membuat game ini cukup unik adalah sistem daily gorilla mode. Di mode ini, kamu hanya punya satu kesempatan setiap hari untuk menyelesaikan challenge menggunakan karakter random. Kalau berhasil bertahan sampai akhir, skor kamu langsung masuk ke global leaderboard dan bisa dibandingkan dengan player lainnya dari seluruh dunia. Dan jujur aja, konsep seperti ini membuat setiap run terasa lebih penting dan lebih menegangkan. Karena sekali gagal, kamu harus menunggu kesempatan berikutnya. The Last Line, sebuah game survival horror dengan nuansa seperti tower defense, tapi dikemas dengan vibe post-apokaliptik yang cukup gelap dan grounded. Berbeda dari kebanyakan game survival lain yang akan dibahas di list ini, The Last Line bukan game open world. Di sini, kalian hanya berfokus bertahan di sebuah area sambil menghadapi gelombang zombie yang terus datang tanpa henti. Dan jujur aja, justru itu yang membuat game ini terasa cukup intens. Game ini membawa konsep survival shooter dengan gaya Last Stand, di mana setiap stick terasa seperti pertahanan terakhir di dunia yang sudah benar-benar runtuh. Atmosfernya dipenuhi kabut, area kosong, dan suasana sunyi yang membuat dunia game terasa sudah kehilangan harapan. Gameplaynya sendiri sebenarnya cukup simpel. Kamu akan berjuang sekuat tenaga menyelesaikan satu stick dengan menghabisi wave zombie yang terus berdatangan. Dan setelah wave selesai, kamu diberi kesempatan untuk melakukan looting sederhana sebelum masuk ke stick berikutnya. Dan disitulah kamu bisa mendapatkan loadout baru, weapon tambahan, resource, dan perlengkapan yang membantu bertahan lebih lama. Walaupun konsepnya sederhana, tapi untuk ukuran game offline dengan size yang juga kecil, game ini punya nuansa survival yang termasuk kuat. Parasite Z, sebuah game yang mempunyai vibe yang gak terlalu asing, apalagi buat kamu yang menyukai survival horror. Yap, game ini jelas mengambil inspirasi dari gameplay survival horror klasik ala Resident Evil, tapi dengan settingan yang jauh lebih sempit, gelap, dan penuh tekanan. Seluruh permainan berlangsung di sebuah komplek penjara besar yang sudah ditinggalkan setelah wabah parasit mengubah narapidana dan penjaga menjadi monster brutal. Tapi yang cukup menarik perhatian aku, yakni grafiknya. Katanya game ini menggunakan visual Unreal Engine 5. Meskipun begitu, gak semua device bisa running dengan performa terbaiknya. Apalagi game ini benar-benar membawa elemen survival horror klasik seperti resource yang sangat terbatas, ammo yang sedikit, inventory grid style ala Resident Evil lama, dan eksplorasi area penuh misteri. Menariknya lagi, cerita game ini mengikuti dua karakter berbeda, seorang detektif dan seorang pengacara, yang perlahan mulai mengungkap eksperimen parasit misterius di balik kekacauan penjara tersebut. Kalau kamu suka survival horror dengan vibe Resident Evil klasik, resource management, dan juga monster mutation, Parasite Z mungkin jadi salah satu survival horror mobile yang bisa kamu coba. Raft Multiplayer Survival,
Game survival ini ngajak kamu untuk bertahan hidup dari ganasnya samudera, dari takut mati karena tenggelam, sampai diserang ikan hiu. Tapi kamu sadar nggak sih, begitu banyak game raft survival yang udah ada di Play Store. Ada raft survival sandbox game, ada raft survival Ocean Nomad, ada raft survival Adventure Quest, ada juga raft survival Desert Nomad, dan semua itu dari publisher yang sama, yakni Survival Games. Dan sekarang mereka kembali lagi lewat raft multiplayer survival. Tentu aja, game ini mencoba membawa sesuatu yang sedikit berbeda. Kalau raft survival sebelumnya lebih terasa seperti survival sandbox biasa, game ini justru mulai fokus ke pengalaman yang lebih sosial dan lebih besar. Game ini lebih jauh fokus ke multiplayer, COP survival, dan interaksi antar player. Developer bahkan membangun game ini dengan konsep sandbox MMORPG. Jadi kamu bisa mengunjungi raft player lain, membantu pembangunan, berbagi resource, sampai membentuk kerjasama untuk bertahan hidup bersama. Konsepnya tetap klasik, kamu mulai permainan hanya dengan raft kecil di tengah lautan luas tanpa apapun selain hook dan resource seadanya. Dari situ, kamu harus mengambil resource dari lautan, crafting, memperluas raft, membangun base terapung, dan bertahan hidup dari ancaman di lautan. Semakin lama dimainkan, raft kecil kamu perlahan bisa berubah menjadi floating base besar lengkap dengan dinding, storage, dan lain sebagainya. The Road Within. Kalau beberapa game survival tadi mencoba membuat pemain takut lewat zombie atau mati di telan samudra, The Road Within justru terasa jauh lebih disturbing. Game ini membawa vibe survival horror yang gelap, kotor, dan penuh rasa nggak nyaman sejak pertama kali dimainkan. Menariknya, ancaman utama di game ini nggak cuma sekedar virus biasa. Virus bernama Brain Fog tidak langsung mengubah manusia menjadi monster, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dunianya terasa seperti tempat yang perlahan membusuk, dan itu udah terlihat dari grafik yang diberikan. Dalam game ini, kamu akan bertahan hidup di sebuah tempat, looting, crafting, dan bertahan hidup dari apapun seperti mutan dan juga kelaparan menjadi tantangannya tersendiri. Dan kamu akan ditantang seberapa lama kamu akan bertahan. Ada D-nya loh di sini. Kalau kamu suka survival horror dengan vibe psychological horror, body horror, dan dunia yang terasa benar-benar rusak, game ini mungkin jadi salah satu game survival yang paling unik dan paling gelap di list kali ini. Dan gak hanya itu, game ini bisa dimainkan secara offline juga loh. Resident Evil Survival Unit. Kalau biasanya game Resident Evil identik dengan survival horror dan suasana yang mencekam, game ini mencoba membawa franchise ke arah yang lebih sedikit berbeda. Game mobile yang dipublish oleh Joy City Corporation ini resmi rilis di Indonesia pada 4 Februari 2026 dan langsung menarik perhatian karena membawa nama besar Resident Evil ke genre strategi survival. Dan jujur aja, vibe-nya memang terasa beda dibanding game survival mobile lainnya. Di game ini, sebuah infeksi misterius menyebar dengan sangat cepat hingga kota runtuh dalam sekejap. Kamu menjadi bagian dari kelompok penyintas yang terjebak di tengah reruntuhan dan harus membangun kembali markas sambil bertahan hidup dari ancaman yang terus datang. Gameplaynya sendiri lebih fokus ke strategi survival, base building, dan juga resource management. Selain pertarungan berbasis strategi, game ini juga bisa jalan-jalan buat nyusuri bangunan untuk mencari sumber daya. Bahkan, kamu juga bisa ketemu zombie di sini loh. Vibe apokalipsisnya juga terasa cukup kuat. The wildlife down here is very grabby. Subnautica Below Zero. Kalau kebanyakan survival mobile masih sibuk dengan zombie dan dunia yang hancur, Subnautica Below Zero justru membawa kamu ke sesuatu yang jauh lebih sepi dan jauh lebih asing. Game ini adalah survival open world bawah laut yang berlatarkan di planet 4546b, sebuah planet samudra alien dengan wilayah Arktik yang membeku. Dan dibandingkan survival biasa, atmosfer game ini benar-benar beda. Kamu bukan cuma bertahan hidup dari rasa lapar atau monster, tapi juga dari suhu, dingin, ekstrim, sambil menyelidiki misteri hilangnya saudara karakter utama. Semakin jauh eksplorasi dilakukan, game ini mulai terasa seperti gabungan survival, futuristik, misteri, dan horor psikologi bawah laut. Karena hampir setiap area selalu punya rasa yang gak nyaman, seperti laut yang gelap, sampai makhluk alien raksasa yang bahkan tiba-tiba bisa muncul. Dan jujur aja, itulah yang bikin game ini sangat kuat dari sisi vibes. Gameplaynya sendiri tetap fokus pada eksplorasi, crafting, upgrade equipment, dan jelajahi biomi baru. Menariknya lagi, versi mobile ini dibuat full offline dan sudah dioptimalkan
khusus untuk perangkat mobile dengan UI yang baru. Tapi karena kualitasnya memang terasa seperti game premium PC atau konsol, game ini juga hadir sebagai game premium dengan harga sekitar Rp90.000. Dan untuk ukuran survival mobile 2026, Subnautica Below Zero mungkin jadi salah satu game yang paling berhasil menciptakan rasa sendiri di dunia asing.